Baik, untuk selanjutnya akan ada paparan mengenai SIM PKB-nya. Jadi, Bapak Ibu, bagaimana cara Bapak Ibu tahu jadwal TBS Bapak Ibu di SIM PKB, kemudian masuk ke TBS-nya, mengerjakannya, waktunya, dan segala macamnya, akan disampaikan segera oleh tim SIM PKB yang akan disampaikan oleh Bapak Nasir. Kepada Bapak Nasir, kami persilahkan. Iya, terima kasih Mbak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ya, maaf, suaranya kecil, kecil. suaranya kecil, boleh lebih Oke. tinggi Bapak suaranya. Halo, Terima kasih. halo, halo, halo. Baik, saya mulai saja ya, Bapak Ibu. Sambil memberikan penjelasan pada hari ini, saya izin share screen untuk penjelasan teknisnya. Bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa terlihat ya? Iya, terlihat Pak Nasir. Ya, Baik, kalau terlihat Bapak Ibu izin saya presentasi. Baik, kita mulai Bapak Ibu di sini untuk bakat skolastik. Saya akan menjelaskan tentang tata cara untuk tes bakat skolastik pada Bapak Ibu semua. Maaf saya buka masker dulu. Ini terkait dengan pelaksanaannya seperti ini. Jadi Bapak Ibu semua yang sudah melakukan pendaftaran, dan sudah melakukan uji coba pada pagi hari ini dan sampai dengan kemarin, dari kemarin sampai dengan hari ini, itu bisa melakukan login ke akun SIM PKB yang sudah ada. Ini Bapak Ibu melakukan akun SIM PKB-nya, terus kemudian Bapak Ibu masuk. Ya, jadi nomor akun SIM PKB-nya sudah semua ingat, kata sandinya. Kemudian setelah Bapak Ibu masuk, di situ ada informasi tentang pelaksanaan TBS. Ya, jadi pelaksanaan TBS sudah disampaikan. Itu kemudian Bapak Ibu nanti klik tutup untuk masuk ke TBS-nya. Setelah itu di situ kita lihatkan di pojok situ ada tes bakat skolastik. Bapak Ibu sudah muncul semua, yaitu uji coba dan waktu pelaksanaan. Tadi mungkin sudah dijelaskan terkait penjadwalan ya. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa tes bakat skolastik masuk, terus kemudian langsung mengisi uji coba. Nah, ini kemarin banyak yang kebingungan terkait dengan uji coba itu. Jadi tadi pembagian waktu sudah disampaikan, ada yang mulai tanggal 14, ada yang mulai tanggal 15, ada yang mulai tanggal 16. Tapi mulai tadi pagi kami buka secara keseluruhan, kami open semua untuk uji coba boleh melakukan kapan saja, enggak kita jadwal lagi. Karena ternyata Bapak Ibu belum siap dan belum memahami untuk proses uji coba. Dan memang secara pelaksanaan juga namanya uji coba memang kita berikan kesempatan Bapak Ibu untuk mencoba terkait dengan pendaftaran tersebut. Setelah itu Bapak Ibu melakukan uji coba, terus dapat pengalaman pahit pasti ini. Ada yang gagal, ada yang tidak bisa connect, ada yang tidak tahu, ada yang macam-macam lah ya. Nah, pengalaman itu Bapak Ibu sekarang bawa untuk hari ini pelaksanaan. Kita harapkan Bapak Ibu tidak lagi salah, tidak salah jadwal, tidak salah hari, dan tidak salah waktu. Mudah-mudahan ya. Jadi Bapak Ibu konsen betul, konsentrasi betul, penuh untuk pelaksanaan tes bakat skolastik yang akan dilakukan tanggal 17, 18, 19 sesuai dengan jadwalnya. Ciri-ciri pelaksanaannya kita nanti akan buka seperti ini. Nanti ketika waktu pelaksanaan mulai terbuka, itu dia berwarna biru itu kart TBS-nya. Jadi kart TBS akan terbuka waktu pelaksanaannya. Nah, Bapak Ibu perhatikan jadwalnya bahwa Bapak Ibu akan dapat jadwal jam berapa. Terus kemudian nanti Bapak Ibu klik mulai kerjakan.
Tes dilaksanakan secara daring, ya. Contoh ini dimulai jam 8.30 sampai jam 10, ya waktunya 100 menit kira-kira gitu. Pengerjaannya waktu pengerjaan itu 85 menit. Terus kemudian Bapak Ibu diminta persiapan itu 15 menit sebelum waktu pelaksanaan. Ya, terus kemudian berikutnya ini Bapak Ibu contoh mulai mengerjakan ya pada kart tes bakat skolastik itu. Terus kemudian Bapak Ibu setelah klik mulai mengerjakan selalu muncul informasi yang mengatakan bahwa Anda memiliki waktu 85 menit untuk menyelesaikan tes bakat skolastik. Untuk itu, Bapak Ibu harus mengerjakan subtes verbal, kuantitatif, dan penalaran. Uji coba hari ini itu adalah contoh pelaksanaan nanti di real. Sedikit agak berbeda yaitu Bapak Ibu untuk waktu-waktu pelaksanaannya itu dikunci. Jadi kalau di uji coba Bapak Ibu agak bebas ya, Bapak Ibu bisa melakukan tes, terus kemudian waktunya agak kelewat. Tetapi nanti pada saat pelaksanaan Bapak Ibu harus perhatikan benar-benar bahwa jadwal ini kalau soalnya itu 20 menit, ketika Bapak Ibu mulai kerjakan itu berarti 20 menit waktunya akan habis. Selesai tidak selesai kumpul. Kuantitatif 40 menit. Berarti kuantitatif 40 menit itu ketika Bapak Ibu klik mulai kuantitatif sampai dengan 40 menit ke depan itu akan habis dan tertutup soalnya. Kalau Bapak Ibu ada kendala jaringan internet, terus kemudian kembali lagi 10 menit, berarti waktu Bapak Ibu terputus atau terhenti 10 menit, tidak ada perpanjangan waktu untuk keterputusan itu. Jadi Bapak Ibu harus melanjutkan soal yang ada sampai dengan 40 menit waktu yang sudah diset. Terus kemudian penalaran 25 menit. Bapak Ibu harus mengerjakan soal itu sampai tuntas 25 menit. Ketika sudah selesai semua soal akan tertutup. Terus kemudian Bapak Ibu silakan untuk log out dari sistem TBS. Nilai Bapak Ibu tidak ditampilkan. Grade Bapak Ibu tidak ditampilkan. Itu menjadi nilai evaluasi bagi tim seleksi pusat. Ya. Terus kemudian subtes verbal itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Ya, setelah waktunya selesai, peserta baru melanjutkan ke subtes kuantitatif. Ya, dan kemudian subtes penalaran. Jadi kalau nanti Bapak Ibu tes verbal mulai, itu dikerjakan dengan benar, terus kemudian setelah tes verbalnya selesai, Bapak Ibu mengerjakan kuantitatif dan kemudian penalaran. Kalau saya di tes verbalnya tiba-tiba putus Pak, waktunya habis, ya sudah Bapak Ibu tinggalkan tes verbalnya, lanjutin kuantitatif. Jangan terus Bapak Ibu sibuk ngurusin tes verbal yang sudah lewat waktunya 20 menit. Contoh gini, pada menit ke-15 Bapak Ibu ngerjain soal, putus internetnya. Terus kemudian pada menit ke-20 Bapak Ibu sudah join. Tapi tes verbalnya sudah ditutup. Bapak Ibu lanjutkan tes kuantitatif karena sistem akan auto submit. Ya, kemudian setelah dari tes kuantitatif, kemudian baru tes penalaran. Makanya kami minta Bapak Ibu semua untuk uji coba, untuk belajar melakukan dan mengikuti pola sistem ujian yang sudah diberikan. Terus kemudian setelah Bapak Ibu membaca, Bapak Ibu centang dan mulai kerjakan. Jadi ini dicentang, kemudian mulai kerjakan. Ketika Bapak Ibu mulai kerjakan, ya, ini nanti muncul tuh di sini, ya. Nah, Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan verbal, kuantitatif, subtes penalaran sebelum membaca petunjuk umum. Ini kita akan siapin petunjuk umum seperti ini. Ini Bapak Ibu disuruh baca dulu. Kenapa disuruh baca? Biar nggak buru-buru dan tidak gerusa-gerusu untuk menyelesaikan soalnya. Tapi Bapak Ibu tenang, baca petunjuknya dengan baik. Ini dibaca benar-benar nih. Ya, jadi subtes verbal 30 soal 20 menit. Oke, Bapak Ibu
sudah siap-siap, oh nanti 20 menit, berarti kalau 20 menit saya kerjain jam segini, saya akan berakhir di jam berapa. Terus kemudian yang kedua, subtes kuantitatif, 20 soal, 20 menit, itu bagaimana. Terus kemudian yang berikutnya adalah subtes penalaran. Contoh 21 soal, 25 menit, ini Bapak Ibu harus mengerjakan seperti apa. Nah, di situ sudah diberikan bahwa untuk subtes verbal itu ada padanan kata, lawan kata, analogi, pemecahan wacana. Nah itu Bapak Ibu belajar itu, udah diberikan ini. Kalau ibaratnya orang ujian, Bapak Ibu udah diberikan kisi-kisinya ujian. Terus kemudian berikutnya ada deretan bilangan di situ. Ya, deretan bilangan, algoritma, dan aljabar sama analisis data. Kemudian yang berikutnya 21 menit terakhir mengerjakan penalaran, itu soalnya logis, diagram, dan analitis. Ya, setelah ini Bapak Ibu oke, setuju, Bapak Ibu sudah baca benar-benar, ya baru Bapak Ibu klik di sini untuk menuju tes verbal. Nah, ketika tes verbal di sini selalu ada 2 menit waktu Bapak Ibu untuk keterangan. Jadi Bapak Ibu diminta untuk mengetahui swab verbal lagi 2 menit untuk membaca informasi. Ya, ditunggu Bapak Ibu 2 menit, jangan gerusa-gerusu lagi karena nanti ada counting. Nanti ada counting di sini menunjukkan waktunya sudah Bapak Ibu untuk membaca informasi awal sudah oke, nanti baru Bapak Ibu bisa lanjut. Jadi jangan belum apa-apa belum mulai sudah mulai terus ya. Ingat ini berbeda banget dengan ujian-ujian yang Bapak Ibu lakukan ya. Ini diklik terus kemudian silakan baca dan pahami panduan tes bakat skolastik. Setelah Bapak Ibu baca, terus kemudian di sini ada waktunya. Anda mempunyai waktu 0,154 untuk persiapan. Jadi ini nanti akan counting mundur sampai 000 ya. Silakan tunggu 2 menit sebelum dimulai mengerjakan. Jadi nanti tombol mulai mengerjakan ini aktif kalau ini sudah kurang dari 2 menit, sudah 0001 gitu, terus kemudian 000 berarti sudah terbuka baru Bapak boleh mulai kerjakan. Jadi jangan panik. Belum muncul di sini Bapak Ibu klik mulai kerjakannya, diklik-klik terus. Padahal Bapak Ibu tidak memperhatikan waktunya ini. Ya, ini perhatikan waktunya. Setelah itu nanti baru Bapak Ibu mulai ngerjakan. Di sini ini soalnya, ini di sini panduannya, kuis navigasi. Soal mana yang Bapak Ibu sudah kerjakan, yang mana belum dikerjakan itu kelihatan di sini. Terus kemudian nanti Bapak Ibu bisa lanjut di sini, kemudian diarahkan menuju laman pengerjaan tes. Ya, ini kira-kira seperti itu. Setiap soal Bapak Ibu boleh kembali dari pertanyaan nomor 1 ke nomor 2, nomor 3 ke 4, 5, 6, itu boleh kembali. Tetapi Bapak Ibu tidak bisa kembali. Suaranya berhenti Pak Bapak Ibu Nasir. bisa mengerjakan. Halo? Oke. Halo? Oke, sudah masuk lagi sudah. Oke. Kalau ini internetnya unstable. Nah, setelah itu Bapak Ibu setelah mengerjakan soal ini, terus kemudian ini ada waktu. Nah, di sini selalu di counting. Ya, ada waktu yang tersisa. Bapak Ibu perhatikan, oh waktu saya tersisa 19 menit. Oh, waktu saya tersisa 10 menit. Perhatikan betul-betul, jangan asik. Asik mengerjakan, tidak memperhatikan waktu. Ya, setelah waktu pengerjaan berjalan, timernya akan berjalan. Terus kemudian, setelah itu Bapak Ibu mengerjakan tes bakat skolastiknya, dikerjakan sampai tombol selesai. Ya, contoh soalnya sudah soal ke-30, selesai. Ini Bapak Ibu klik selesai. Terus kemudian jangan lupa kirim jawabannya. Ini untuk menyatakan bahwa Bapak Ibu sudah mengerjakan semua. Terus kemudian mengirim jawabannya.
Setelah jawaban dikirim, Bapak Ibu ditanya lagi. Yakin Bapak Ibu mengkonfirmasi jawaban yang Bapak Ibu kirim, terus kemudian klik kirim jawaban. Saya kira itu setelah kirim jawaban, sistem akan mencatat waktu Bapak Ibu. Nah, terkait dengan pembagian wilayah, izin mungkin Pak Kasiman, apakah pembagian wilayah tadi sudah dijelaskan Pak? Tadi sudah dijelaskan Bu Anita. Sudah Pak Oke, Nasir. baik. Baik, kalau penjelasan waktu sudah jelas, mudah-mudahan Bapak Ibu peserta bisa paham dan bisa mengerti apa yang harus disiapkan termasuk jadwal-jadwalnya. Untuk itu Bapak Ibu tolong persiapkan dengan baik untuk pelaksanaan TBS tersebut. Demikian dari kami terkait dengan teknis pelaksanaan TBS dan saya kembali ke host apabila ada pertanyaan atau mungkin apabila ada arahan lebih lanjut. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nasir. Pak Nasir sehat? Alhamdulillah Halo? sehat. Sehat Bu, Alhamdulillah. sehat. Karena suaranya kecil sekali, khawatirnya sedang kurang sehat atau seperti apa. Insya Allah selalu sehat ya Pak Nasir ya. Kalau kata Pak Kapokja, jangan lupa jahe angetnya sama pisang goreng dan singkong rebusnya. Baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi merupakan paparan dari tim SIM PKB mengenai teknis Bapak Ibu masuk ke dalam tes bakat skolastik yang nanti akan dimulai hari Kamis sampai dengan hari Sabtu. Untuk jadwal lebih detailnya, Bapak Ibu silahkan cek secara berkala di SIM PKB-nya. Bapak Ibu buka SIM PKB Bapak Ibu, di situ akan ada jadwalnya. Oke.